nomor satu, apakah memang lebih mudah menular? Iya, itu sudah ada datanya, sudah ada hasil penelitiannya, memang lebih mudah menular. Dan seperti saya sampaikan tadi, itu bukan hanya terjadi pada XBB 1.5 atau BF7, tapi memang terjadi pada hampir semua subvarian Omicron. Hampir semua, tidak semua memang ya. Jadi memang lebih mudah menular itu. Yang kedua, apakah sudah ada di Indonesia? Saya kira beberapa waktu yang lalu Menteri Kesehatan sudah menyebutkan beberapa varian yang ada di Indonesia. Nanti kita tunggu saja perkembangan dari waktu ke waktu. Tapi ada atau tidak ada ini kan harus dihubungkan juga dengan jumlah tes, terutama whole genome sequencing. Karena kalau jumlah whole genome sequencing rendah, maka jangan-jangan sudah ada tapi tidak terdeteksi. Jadi saya kira itu a matter of time. Kita lihat berapa jumlah tes dan bagaimana ada atau tidak adanya. Nah, yang ketiga yang penting adalah apa yang harus kita lakukan. Saya kira pada waktu Presiden menyatakan PPKM dicabut pada tanggal 30 Desember, beliau menyampaikan pergerakan masyarakat sekarang bebas, PPKM sudah dicabut, tapi kita tetap waspada dan hati-hati. Itu statement Presiden, statement Kepala Negara. Saya kira itu statement yang sangat bijak, PPKM dicabut, tapi tetap waspada dan hati-hati. Bahkan pada waktu itu Presiden mengumumkan bahwa di dalam ruangan tetap pakai masker, kalau keluar ada kerumunan gunakan masker juga, vaksinasi harus diteruskan. Jadi kalau pertanyaannya apa yang harus kita lakukan untuk kita anggota masyarakat, nomor satu ya tadi protokol kesehatan dalam hal ini masker kalau di dalam ruangan saya kira baik untuk terus dilakukan. Itu satu. Kalau mencuci tangan itu ada atau tidak ada COVID harus terus kita lakukan tentu saja, gitu ya. Yang kedua adalah soal kalau positif ya, kalau saya mengusulkan kalau ada orang positif sebaiknya tinggal di rumah. Karena bagaimanapun juga kalau dia berkeliaran walaupun dia pakai masker belum tentu maskernya baik begitu ya. Jadi kalau ada yang positif tunggu saja di rumah, kan enggak, kita hanya memperpendek masa isolasi mandiri katakanlah 5 hari begitu di rumah saja supaya kemungkinan penularan tidak terjadi pada orang lain walaupun pakai masker sekalipun. Dan yang ketiga tentu vaksinasi harus terus digalakan, baik vaksinasi primer maksudnya pertama kedua, karena kalau menurut data our world in data cakupan vaksinasi kita persentasenya masih sekitar 60-an persen, 60-an begitu ya. Dan saya kira ini masih terus dikejar, apalagi untuk booster dan penguat. Jadi kita bergerak saat ini memang menuju ke arah mudah-mudahan pandeminya bisa lebih terkendali dari waktu ke waktu, tapi pandeminya belum hilang. Kemungkinan varian baru seperti sudah terjadi memang selalu ada, dan saya menggarisbawahi yang disampaikan Kepala Negara, kita tetap harus waspada dan hati-hati. Baik, Prof, terkait dengan subvarian BF7 dan juga varian XBB 1.5 begitu tadi kan Prof sudah menyampaikan bahwa ini memang virus yang sangat cepat sekali penularannya. Nah, untuk warga atau masyarakat sendiri, sebetulnya bagaimana cara mengenali gejala dari varian baru COVID-19 ini dan juga seperti apa Prof langkah utama begitu ya setelah misalnya kita mengetahui ada gejala yang kita rasakan? Yang pertama sebenarnya berbagai jenis varian COVID, varian apalagi subvarian itu sedikit banyak memang ada variasi gejalanya, ada yang lebih banyak demam, ada yang tidak lebih banyak demam, ada yang banyak batuk, ada yang tidak lebih banyak gangguan saluran pernapasan, tapi kita tidak mungkin membedakan varian atau subvarian hanya berdasarkan gejala semata-mata. Jadi boleh saja disampaikan di media gejalanya begini, gejala begitu, tapi jangan sampai orang berpikir gejalanya hanya itu. Jadi kalau menurut saya sih kita waspada terhadap segala kemungkinan gejala. Jadi kalau ada berbagai gejala, ya tentu sebagusnya kita segera memeriksakan diri. Saya pada 30 Desember tadi pada waktu pengumuman PPKM itu agak demam sedikit, tengah 31 saya periksa PCR. Jadi kalau saya sih masih menganjurkan kalau ada orang ragu-ragu dengan keluhan yang ada pada dirinya, karena memang COVID masih ada, pandemi masih ada, yang pertama kita lakukan segera memeriksakan diri kita, gitu ya, mudah-mudahan negatif. Kalau kemudian positif, saya tadi sudah menyampaikan anjuran saya sih tetap isolasi mandiri di rumah. Walaupun katanya sekarang boleh jalan pakai masker, kalau saya menganjurkan isolasi mandiri walaupun diperpendek saja lah, katakanlah 5 hari, tapi itu bisa menurunkan kemungkinan penularan secara maksimal. Masker tadi sudah banyak kita bahas, jadi saya kira itu perlu terus dilakukan, dan mereka yang belum vaksin tolonglah divaksin karena vaksin ini jelas bermanfaat bagi pencegahan terhadap penyakit berat atau masuk rumah sakit. Jadi itu yang kita anggota masyarakat perlu lakukan. Sementara dari pemerintah ada beberapa hal. Nomor satu, kalau kita bicara vaksin, sudah pasti vaksin ini harus tersedia dengan baik dan mudah gitu ya. Sekarang ini cucu saya mau vaksinasi yang masih kecil-kecil, tidak terlalu mudah, praktis ini susah dapat vaksinasi untuk cucu saya misalnya. Ini contoh yang kecil, barangkali vaksinasi untuk dewasa lebih mudah. Tapi kalau memang ada harus dimudahkan mendapatkannya. Kemudian kalau yang kedua, kalau ada kasus, saya sih sangat menganjurkan agar tracing atau telusur masih tetap dilakukan. Jadi kalau ada satu orang positif,
katakanlah katanya sekarang sudah tidak mau masuk peduli lindunginya, tetap jauh saja, tapi dia memberitahukan ke puskesmas karena untuk orang di sekitar tetap diperiksa. Bagaimanapun juga kan ini penyakit menular. Penyakit menular apapun juga kalau ada satu menular ke orang lain, kontak orang itu diperiksa, apalagi COVID yang statusnya masih pandemi. Jadi tracing kalau menurut saya harus terus dilakukan. Kemudian yang ketiga soal protokol kesehatan, saya punya dua usul sebenarnya. Yang satu, kita sampaikan kepada masyarakat, artinya pemerintah menyampaikan terus-menerus tentang pentingnya protokol kesehatan, tapi lebih besar dari itu adalah COVID selama 3 tahun ini mengajar kita bagaimana hidup sehat ini sangat penting, sangat berpengaruh pada dunia, pada politik, ekonomi, dan sebagainya. Jadi marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Marilah kita prioritaskan diri kita untuk melakukan berbagai aktivitas agar kita tetap sehat, baik untuk COVID maupun juga untuk lain. Jadi ini bisa menjadi momentum di awal 2023 ini supaya kita hidup lebih sehat.